Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini ya. Tema kita kali ini Gemini adalah dia yang menyesali perbuatannya. Kira-kira apa yang dia sesali dari perbuatannya ke kamu, Gemini? Nanti kita lihat ya, sesuai dengan energi dari kartu tarot dan pesan semesta untukmu menyikapi orang-orang yang julid padamu, yang memang jahat padamu. Nanti kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan dan apa yang harus kamu lakukan ya. Dan koneksi juga dari zodiak dan dari inisial. Oke, sebelum kita mulai ya, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau di atas ini ya, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu Gemini, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Gemini. Gemini. Dirinya yang menyesali perbuatannya, apa yang dia sesalkan? Atau siapa orang-orang ini yang menyesali akan kelakuannya di masa lalu kepadamu? Gemini. 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 Oke, kita mengambil kartu pertama. Di sini kartu pertama ada Black Noman ya. Dimana saya lihat di sini ada beberapa itu orang yang sebenarnya ya memang betul-betul menyesal ya, tetapi ibaratkan kamu tuh udah tahu dia tuh kayak gimana gitu ya, kamu tuh udah tahu bahwa dia tuh hanya manipulasi gitu. Ibaratkan gini, dia mau datang kembali kepadamu, tetapi ibaratkan dengan cara apa? Dia menyesali juga kenapa dia dulu melakukan itu dan akhirnya ketahuan karakternya yang sebenarnya, ketidakjujurannya. Nah ini ya, jadi dia ingin dipuja tetapi mengorbankanmu ya. Dia ingin berhasil tapi mengorbankanmu. Dia ingin menjadi orang yang hebat tapi mengorbankanmu. Ini kamu bisa menyesuaikan, entah sahabat, entah keluarga, entah teman, kamu bisa menyesuaikan ya. Kalaupun ini terjadi pada dirimu, energimu, kalau tidak berarti energi yang lain. Karena saya lihat di sini ada energi manipulatif yang mau menang sendiri, orangnya toksik dan berdampak kepada NPD, Narcissistic Personality Disorder, yang mana hanya mau mendapatkan keuntungan dan merugikan yang lain. Ya, entah partner kerja, entah pimpinan, ya. Karena saya lihat di sini juga ada pimpinan toksik, ya. Yang mana dia menyesali pada saat mungkin kamu sekarang sudah resign, kamu sudah keluar, ya. Tentang perbuatannya mungkin dia marah kamu ataupun bagaimana, ataupun bahkan ada dia ingin adakan triparty, padahal dia sudah mempunyai pasangan, mengajak kamu yang negatif. Ini dengan kekuasaannya dia ingin semena-mena. Ya, akhirnya kamu pergi dan dia menyesali itu. Wah, ternyata saya nggak sekuat yang saya bayangkan, saya nggak sepower yang saya bayangkan. Gemini pergi dari dan lepas dari genggamanku. Ya, kalau pasangan pun sama. Ya, dia toksik, ingin menang sendiri. Ya, pada saat kamu sudah keluar dari cengkeramannya, dia bingung. Ya, dia mau menarikmu bagaimana lagi? Sampai saat ini dia masih bingung ya, bagaimana memanipulasi kamu lagi supaya datang kembali ke dia. Dia ada penyesalan. Penyesalan tapi dalam tanda kutip
penyesalan kepada dirinya di masa lalu, kenapa dia kurang cerdas dari kamu, kenapa manipulasinya bisa ketahuan. Menyesali perbuatannya, iya. Tetapi saya lihat di sini ada orang yang ingin datang kembali untuk melakukan hal yang sama dengan cara manipulasi untuk bisa menjebakmu masuk dalam perangkapnya. Hati-hati Gemini. Ya. Dia mau datang kembali dan dalam bentuk senyuman ya, dia bungkus dalam sebuah senyuman, padahal sebenarnya itu senjata buat dia agar kamu bisa masuk terjerat lagi dalam perangkapnya. Nah, ini aja kamu hati-hati. Oke, berikutnya di sini ada the Chariot ya. The Chariot ini ada orang-orang yang jauh dari dirimu. Ya mungkin kamu LDR ya, ataupun mungkin kamu tidak komunikasi dengan dia, ribut masalah apapun ya. Kalau LDR mungkin kalau pasangan mungkin cemburu, komunikasi tidak lancar sehingga akhirnya ribut atau tuduh menuduh ya. Atau fitnah menfitnah, membongkar aib-aib. Ya, dia menyesali, kenapa saya berbicara seperti begitu? Itu sama saja mempermalukan saya dan mempermalukan keluarga saya. Ataupun mungkin kamu energinya bisa terbolak-terbalik energinya ya, kamu bisa menyesuaikan saja. Di mana ada penyesalan, akhirnya pergi, akhirnya kamu berpisah karena kelakuannya yang egois. Ya, ini orang LDR ya. Ataupun mungkin kondisinya, kok saya tidak berani ya untuk meminta maaf kepada dia, padahal saya tahu bahwa saya yang salah. Ya. Tapi karena egonya sehingga kakinya masih tertahan. Kalau seandainya kamu LDR, ya mungkin diskomunikasi karena sibuk, ya akhirnya ada kecemburuan, ada overprotective sehingga pasangannya nggak nyaman. Menuduh selingkuh, menuduh tidak konsisten, ingkar janji, terlalu tidak peduli, macam-macam. Ada tuduhan-tuduhan yang membuat kamu nggak nyaman, ataupun dirinya yang nggak nyaman. Jadi kamu bisa menyesuaikan ya. Kalau memang ini terjadi pada dirimu, seperti kamu yang ucapkan kata-kata kasar, apa harus rubah. Ataupun mungkin kamu terlalu overprotective, harus dirubah. Ataupun dia, kamu juga harus bisa memberikan dibilang komunikasi kepada dia, memberitahukan dia bahwa saya nggak nyaman kalau kamu begitu. Ini kan kamu diam-diaman. Ya, bahkan mungkin ribut tanpa ada kata langsung berpisah. Ya. Tanpa ada kata langsung diam-diaman aja. Ataupun di sini ada yang suka menghasut. Kalau di dunia kerja ya, tidak suka dengan prestasimu, tidak suka dengan pencapaianmu. Begitupun di sekolah, mungkin kamu dapat beasiswa, kamu masuk anggota OSIS, ataupun mungkin kamu mendapatkan juara, ataupun guru sayang padamu, ada yang iri, ada yang benci. Makanya mungkin dia menjelek-jelekanmu, mungkin membongkar aib-aibmu, rahasiamu. Begitupun dengan pasangan, ya. Ataupun dalam kalau pasangan nih ya mungkin ribut, habis itu ikut mengumbar aib-aib di keluarga, ya akhirnya keluarga malu, keluarganya ikut campur urusan kalian, ya karena terlalu menghasut ke orang tua, minta bantuan mencari pembelaan pembenaran ke orang tua, akhirnya ribut. Bukan masalah diselesaikan intern tapi malah melebar. Ya, kalau di kondisi kerja saya lihatnya di sini ada beberapa yang julid sama kamu karena posisimu, dia mau posisimu saat ini, sehingga ya dia menjelek-jelekanmu ya supaya kamu terserang sih, kayak macam tekanan dari sisi mental. Macam contoh ya, kamu sebagai bendahara, ini contoh kamu bendahara, terus karena duit belum cair, karyawan udah ngamuk-ngamuk kan, tapi nanti dia bilang, ya kamu tanya aja ke bendahara sana ya, kenapa gaji belum dibayar, ini contoh ya, mungkin ada keterlambatan gitu kan, kenapa terlambat dibayar ya, uangnya itu dikemanakan, kalian tanya uang kamu itu dikemanakan. Jadi dia kayak penghasut, seolah-olah kamu itu yang sengaja terlambat membayar hak mereka. Nah ini ya, jadi ada yang menghasut kamu ya untuk mendapatkan pembelaan dan pembenaran dari orang lain. Kenapa? Karena dia tidak bisa melawanmu sendiri, dia harus dapat backingan. Nah itu ya, dia menyesali, kenapa ya saya begitu licik ya, tapi kamu tetap santai, kamu tetap ya biasa aja ya, bisa mengerti dan tidak menanggapi orang-orang yang negatif. Jadi dia merasa menyesal, mempermalukan dirinya, dan merasa menyesal sudah. Oke, seperti gitu. Kita lihat lagi di sini ada Four of Swords. Four of Swords di sini ya
ada menikamu dari belakang ya, dimana mungkin kondisinya ya sama hampir seperti tadi ya, mungkin menghasut ya, mencibirmu, melukaimu, ataupun mungkin kondisinya kalau di sini bilang masalah keuangan ya. Menikamu dari belakang ini berarti mau kamu jatuh secara tidak langsung atau kamu tidak berdaya. Ya, mengambil semua. Makanya tadi saya bilang ada narcissistic personality disorder. Dia menyerap semua apa yang kamu punya. Dia mau mengambil apa yang semua kamu punya. Ya, kalau kamu tidak mengikuti dia pergi. Ini pun begitu dan sahabat. Kamu nggak punya apa-apa, dia pergi. Pada saat kamu punya ada sesuatu, dia mereka datang lagi. Seolah-olah kayak si persinggahan aja kamu itu. Atau hanya dimanfaatkan. Kenapa? Karena kamu terlalu baik. Makanya yang baik itu oke, sewajarnya. Tapi kalau terlalu baik jangan. Dan di sini kondisinya kamu terlalu baik, makanya dimanfaatkan. Ya, dia menyesali. Ya, kenapa? Karena pada saat kondisinya kamu terjatuh, akhirnya topeng mereka terbaca gitu. Akhirnya dia menyesali, wah kenapa ya saya sebegitu buru-burunya dia tahu ya karakter saya, tentang manipulasi saya. Sekarang dia sudah up lagi ya, Gemini sudah up lagi, saya nggak bisa lagi memanipulasi dia. Kenapa? Dia udah tahu saya kemarin cuman hanya mau duitnya aja. Ini contoh ya, karena sekarang saya lihat di sini kamu sudah agak sedikit bangkit dari keterpurukanmu, terutama dalam hal finansial. Ataupun mungkin pasanganmu ya, dia pergi meninggalkanmu demi orang lain yang lebih seksi, lebih cantik, lebih ganteng. Ya, sekarang kamu sudah jauh lebih seksi, cantik, ganteng dan macam-macam. Dia datang kembali kepadamu. Karena apa? Karena hanya mau mendapatkan fisikmu saja. Karena tidak ada rasa kepuasan terhadap siapapun. Atau bahkan mungkin yang dianggap orang itu lebih baik dari dirimu, mungkin sekarang sudah berpaling ke orang lain dan meninggalkannya. Ya, sehingga di sini ada rasa marah. Ya, dia nggak ingin kamu bahagia, dia nggak ingin kamu sukses. Ya, memang ada penyesalan dalam diri, tetapi juga ada kemarahan dalam diri. Jadi dia nih orang ini yang terkoneksi dengan kamu nih labil ya. Jadi terkadang salah satu, kalau dia termenung ya, saya merasakan di sini energinya dia merasa bahwa saya ini sudah salah, saya sudah kok begitu ya. Tetapi pada saat kamu mungkin posting keberhasilan kamu, dia langsung kayak iri lagi. Kurang ajar nih ya Gemini. Pokoknya dia nggak suka lihat kamu tuh lebih bahagia dari dia. Jadi dia tuh kayak macam ada kedua kepribadian ya. Di satu sisi dia berkepribadian baik, satu sisi kepribadian narsistik. Ataupun mungkin kondisinya kepribadian yang kurang bagus. Ya, kita nggak bisa sebut semua narsistik karena di sini saya merasakan energi ya, ada narsistik, ada yang tidak. Jadi kamu yang bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Ya. Dia menyesali karena sekarang sudah tidak bisa kamu bantu lagi. Ya, ibaratkan ya sudah, kamu sudah maafkan, oke, maafkan, tetapi dia kalau pinjam uang kamu langsung tolak. Itu yang dia merasa bahwa aduh, coba ya kemarin saya diam-diam aja ya, tetap aja bersamanya ya, pasti sekarang masih bisa saya porotin dia atau masih bisa saya kendalikan dia. Sekarang nggak bisa saya mengendalikan kamu. Ya, Gemini. Jadi dia menyesali perbuatannya itu. Kenapa terlalu cepat semesta membuka topengnya? Ya. Oke, berikutnya. Apa yang dia sesali? Di sini Five of Swords. Wah, di sini ada perselingkuhan triparty ya. Sama seperti tadi yang saya sudah bilang ya, triparty di sini atau ketidaksetiaan kepadamu ya. Dia pergi meninggalkanmu untuk orang yang lebih mungkin dia merasa dari sisi kecantikan, kegantengan atau sisi finansial, kemapanan ya. Ternyata akhirnya kamu yang terbaik dari yang terbaik. Dia merasa bahwa orang-orang yang ada di sekelilingnya itu tidak sebaik kamu. Ya, kamu pun dia sudah jahatin, kamu masih bisa memberikan pemaafan. Dan dia akhirnya dia tahu dan dia sadar bahwa kamulah orang yang baik. Kamulah orang yang tulus. Ya, yang mana dulu saya jahat sama kamu. Nah, ini ada penyesalan. Ini ada orang baik juga yang ingin menyesal. Ya, apa yang menyesali, tetapi seolah-olah kayak macam contohnya karena dia saking malunya terhadap dirinya sendiri atas perbuatannya di masa lalu, dia malu untuk menampakkan diri ke kamu atau berucap ya, meminta maaf kepadamu. Dia merasa bahwa saya sudah nggak pantas, saya ini orang jahat yang dan apa ya kalau dibilang yang nggak punya hati nurani begitu, ataupun mungkin kondisinya saya terlalu kejam terhadap kamu dan saya pantas menerima karma. Karena saya lihat di sini dia ada sakit ya, dia ada sakit ataupun kehidupannya terpuruk terutama dalam hal keuangan dan percintaan.
Jadi merasakan sakit itu di mana dulu dia pernah mencampakkanmu, sekarang dia tersakiti dan tercampakkan. Wah. Jadi orang-orang ini ya mendapatkan karma, ada juga yang ya cuman mengkamuflase, setengah-setengah aja ya, karena masih ada egonya ya. Ataupun juga saya lihat di sini memang dia betul-betul ingin kembali, tetapi karena situasi dan kondisi sehingga dia masih belum bisa mengutarakan permintaan maaf kepada kamu ya, karena dia tahu mungkin kamu masih sakit hati, jangan sampai saya datang akhirnya ribut lagi, marah lagi, padahal niat saya baik gitu, dan ya lebih merelakan untuk kamu bahagia. Oke, itu yang saya lihat ya dari orang-orang yang menyesali perbuatannya di masa lalu ya. Ambil positifnya saja, buang negatifnya ya. Oke, semoga resonate. Dan saya mau ambil 3 kartu, 4 ya. 1 acak, 2 3 4 kartu untuk pesan semesta kepadamu. Apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu menyikapi orang-orang yang pernah membuatmu terluka atau pernah membuatmu bersedih ya. Wow, di sini ada Ten of Sword. Ada juga di sini Eight of Sword. Di sini Ace of Sword dan The Sun ya. Oke, jadi semesta mau sampaikan kepadamu ya, tidak usah takut, tidak usah marah ya, biarlah berlalu. Yang sudah terjadi biarlah berlalu. Kita cuma bisa mengambil hikmah dari permasalahan itu dan selalu bisa menyikapi dari setiap masalah dengan tenang, dengan kepala dingin ya. Janganlah cepat semesta mau sampaikan, jangan kamu cepat terhasut juga, jangan cepat sakit hati ya, karena kalau kamu sakit hati itu yang melukai dirimu sendiri ya. Walaupun mungkin orang-orang membuatmu terluka, biarkan aja ya, kamu tetap harus menjadi dirimu yang dahulu, penuh pemaafan dan harus bangkit untuk bisa meraih kesuksesanmu ya. Jadi kalau kamu mau sukses, perhatikan dirimu, sayangi dirimu. Orang-orang yang tidak mencintaimu, tidak menyayangimu, nggak usah kamu pusingkan dia ya. Kamu fokus sama dirimu dan orang-orang yang mencintaimu saja. Kalau memang ada pernah mereka melakukan kesalahan, biarkan aja, biarkan semesta, izinkan semesta yang menegur mereka. Kamu nggak perlu repot-repot untuk membalas atau menegur atau menjadi sok pahlawan, gak usah. Benahi dirimu supaya hidupmu jauh lebih baik. Berikan pemaafan untuk dirimu dan orang lain, dan selebihnya benahi dirimu, introspeksi dirimu supaya jalan hidupmu jauh lebih positif ya. Karena saya lihat di sini dia mau datang kembali, kamu kayak macam ogah gitu ya, kayak macam masih marah. Kamu biasa aja ya, tapi kalau memang tidak mau dengan dia gitu ya, ya kamu jaga jarak. Tetapi ingat, hatimu harus bersih, hatimu tuh harus bisa memaafkan. Kita tidak bilang kita akan seperti dulu lagi, bersahabat akrab lagi. No, itu kalau memang kamu mau begitu bisa, kalau tidak juga ya nggak apa-apa ya. Semesta mau sampaikan kepada kamu itu, yang penting hatimu tuh harus bersih, hatimu harus bisa memaafkan orang-orang toksik. Karena kalau kamu membenci orang-orang toksik, sama saja kamu masih menyimpan duri dalam daging kamu, yang akhirnya kamu nggak nyaman sendiri. Ingat aja dia kesalahan dia, sakit hati lagi. Kapan kamu move on? Nih, The Sun harus bisa menjadi terang untuk dirimu sendiri, untuk menuntun jalanmu sendiri. Yang bisa membuatmu bahagia adalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Jangan mengharapkan si A, si B, si C membahagiakan kamu. Kalau dia datang membahagiakan kamu, itu bonus. Tetapi yang pastinya kamu yang harus bisa membahagiakan dirimu sendiri ya. Maafkan orang di masa lalu, terutama maafkan juga dirimu yang sangat lelah karena jiwamu ya. Jiwamu penuh dengan energi negatif. Buang itu, ganti dengan energi positif agar hidupmu jauh lebih enteng, jauh lebih tenang, jauh lebih bahagia. Oke, semoga resonate ya. Dan untuk koneksi di sini saya sudah menarik energinya. Ada 2 koneksi ya dari zodiak dan inisial, di mana saya sudah menarik untuk inisial dulu. Ada huruf W, ada huruf H, B, S,
O F C V A L Z I N P B, B-nya double berarti energinya up, yang double energinya up ya. E, ada D, bisa kelihatan. K, S, S-nya double energinya up. Dan M. Jadi yang double energinya up ya. Oke, jadi untuk koneksi di sini inisial ada WHBS, OFC, VALZINPBE, DKS dan M ya. Oke. Untuk koneksi zodiak juga saya sudah menarik energinya. Kalaupun mungkin koneksi kamu tidak terkoneksi dengan inisial, berarti mungkin kamu terkoneksi dengan zodiaknya. Oke, untuk zodiak di sini kamu terkoneksi dengan bintang Leo, Cancer, ada Scorpio, ada Libra, ada Virgo, dan ada Taurus. Untuk koneksi zodiak ya, kamu terkoneksi dengan bintang Leo, Cancer, Scorpio, Libra, Virgo, dan Taurus. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu Gemini. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.